Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil seperti biasa. Kali ini kembali membahas seputar P3K atau guru honorer yang nantinya akan diangkat menjadi P3K. Nah, ini ada surat dari BKN soal ini benar atau tidak. Bapak Ibu bisa nanti dicek kembali kebenarannya, yaitu tentang usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, ini per 21 Desember. Ini untuk pejabat Pemda, tentu BKD dalam hal ini. Nah, ini. Jadi ini kalau kita lihat tentang undang-undang yang terbaru itu. Ini berdasarkan pasal 66. Nah, ini juga sering saya bahas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember tahun 2024. Berarti tahun ini, akhir tahun nanti wajib selesai. Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN, kami sampaikan sebagai berikut. Nah, ini yang nomor 1, ini pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari P3K khusus bagi pelamar non-ASN dan CPNS bagi pelamar umum. Yang kedua, ini ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan. Berikutnya ini memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini, maka dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar SD atau untuk sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1. Nah, ini nomor 4, angka 1 huruf A. Jadi maksudnya teman-teman yang lulus paling rendah SD. Nah, itu juga ada yang bertanya, bagaimana Pak, kami lulusan SMA, apakah ada harapan? Nah, ini yang jawabannya Bapak Ibu, suratnya. Jadi minimal atau paling rendah itu lulusan SD, jadi bisa. Ini sesuai dengan angka 1 huruf A, yaitu P3K, jadi bisa. Nih, instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Jadi maksudnya diutamakan terlebih dahulu yang honorer di instansi pemerintah tentunya ini. Ini merujuk penjelasan sebagai angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM sesuai dengan format terlampir pada aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 31 Januari. Jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, jadi kalau dilihat dari suratnya ini asli Bapak Ibu, karena di sini ada tanda tangan elektronik. Walaupun ini sebagian, berarti ini masih ada yang bawahnya lagi. Nah, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini catatannya. Di intinya saya dapatnya tidak lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa mencari mungkin di website resmi BKN. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Hal-hal lain sebenarnya yang ada dalam surat ini sudah beberapa video saya bahas. Hanya memang yang belum pernah saya bahas karena memang tidak berani. Nah, ini poin nomor 3, yaitu bisa diangkat ini paling rendah pendidikannya itu SD. Nah, berarti ini juga jawaban dari beberapa komen. Bagaimana Pak, kami yang lulusan SMA? Nah, berarti sudah bisa masuk. Nah, hanya saja kita tetap menunggu satu lagi aturannya itu yang sering disebut PP, peraturan pemerintah, sekarang lagi dirancang. Nah, kalau sudah muncul atau terbit peraturan pemerintahnya tersebut seputar tentang turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, maka nanti akan ketahuan di sana.
Nah, dimasukkan atau tidak poin 3 ini, minimal pendidikan sekolah dasar, dan hal-hal lainnya. Nah, masalah prioritasnya siapa dan seterusnya. Nah, sekarang masih belum belum terbit karena undang-undangnya itu juga menyebutkan berlaku setelah 6 bulan sejak ditetapkan. 31 Oktober ditetapkan itu undang-undangnya. Berarti anggaplah Oktobernya tidak dihitung karena akhir bulan. Berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, berarti Mei wajib dilaksanakan undang-undang tersebut. Maksudnya undang-undang nomor 20 tahun 2023 ini. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Demikian saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.